Selanjutnya adalah berkaitan dengan product differentiation atau diferensiasi produk. Jadi kalau kita berbicara tentang diferensiasi produk di dalam pasar oligopoli itu sangat biasa gitu ya. Misalnya perusahaan-perusahaan itu sering devote the considerable resources to differentiating their product. Jadi sering mencurahkan sumber daya mereka untuk membedakan produk-produk mereka terhadap dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Nah, perbedaannya itu bisa jadi dari aspek kualitas ataupun variasi style, kemudian jaminan ataupun dari special service yang diberikan, ataupun juga dari periklanan. Sehingga dalam kasus product differentiation, the law of one price may not hold. Karena hukum satu harga jelas gitu ya, bahwa misalnya harga suatu sepatu gitu, misalnya harga sepatu yang dijual di yang misalnya sepatu merek Singapura, kemudian dan sepatu merek yang ada di Jepang misalnya, itu tidak bisa disamakan gitu harganya, karena memang di situ mungkin bisa terdiferensiasi, sehingga hukum satu harga itu tidak bisa disamakan. Nah, misalnya contoh yang lain adalah mobil gitu ya, mobil buatan Jerman dan mobil buatan Korea misalnya. Mungkin ada orang yang prefer menggunakan mobil buatan Jerman daripada buatan Korea. Nah, di situ juga berkaitan dengan preferensi, karena perbedaan preferensi, hukum satu harga tidak bisa diterapkan. Nah, ini juga penjelasan terkait dengan eh, substitutability atau tingkat substitusi dari setiap produk ya. Pada saat memang dia elastisitasnya tinggi, berarti memang produk itu bisa digantikan gitu ya. Pada saat istilahnya harganya berubah, itu nanti bisa dengan mudah bisa digantikan. Jadi di sini untuk product differentiation, untuk komponen harganya adalah CI, adalah fungsi dari QI dan ZI, di mana QI ini adalah output yang diproduksi oleh perusahaan I, dan ZI adalah kompetitor dari perusahaan I. Ini bisa perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, sehingga nanti demand-nya adalah seperti ini. Di mana di sini kita bisa melihat ya bahwa elastisitas dari setiap komponennya adalah seperti ini. Jadi pada saat delta P per delta PJ itu lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau kita berbicara harga ya, berarti harga perusahaan, harga produk dari perusahaan J itu akan berhubungan positif, bisa jadi positif dengan harga dari perusahaan I. Nah, ini untuk behavior untuk profit maksimisasinya. Jadi nanti kita bisa menentukan nilai dari key E star-nya. Jadi perusahaan itu harus memproduksi seberapa besar gitu ya untuk menentukan agar profitnya maksimal, dan juga berkaitan dengan ini kompetitornya. Jadi kompetitornya ini dia harus seberapa banyak gitu ya, yang istilahnya seberapa tadi tempting to differentiate its product from its competitor. Jadi seberapa istilahnya usahanya itu seberapa besar untuk membedakan produk dia dengan produk kompetitor. Jadi ZI itu menggambarkan itu ya. Sehingga di sini bisa dideteksi atau diidentifikasi untuk memaksimalkan profit. Sama ya, tadi profit maximization-nya adalah marginal revenue is equal to the marginal cost. Jadi kebanyakan memang di imperfect competition itu perilakunya adalah marginal revenue sama dengan marginal cost. Tetapi perbedaannya adalah tadi, apakah memang dia marginal revenue-nya si market atau marginal revenue-nya si setiap perusahaan. Itu perbedaannya. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan entry. Jadi di topik yang mungkin 3 minggu yang lalu saya sudah membahas juga terkait dengan possibility
of the firm to enter the market gitu ya. Pada saat kondisi seperti apa perusahaan-perusahaan itu bisa masuk ke dalam pasar. Nah, kalau kita berbicara tentang perfect competition, kemungkinan untuk perusahaan itu bisa masuk itu istilahnya besar gitu ya, karena di situ free entry, free exit. Sehingga di jangka panjang di dalam sebuah industri perusahaan di dalam perfect competition itu akan mendapatkan zero profit ya. Jelas bahwa contohnya saya sering berikan contoh misalnya dalgona, karena banyak produsen dalgona akhirnya profitnya ya nggak banyak gitu, bahkan cenderung ke zero. Nah, sebenarnya kondisi entry ini itu juga bisa terjadi di dalam eh, kondisi entry di mana membuat profitnya itu zero, itu bisa terjadi juga di dalam struktur pasar oligopoli. Nah, pada saat kondisi di mana entry is possible, jadi only possible, jadi mungkin untuk bisa masuk ke dalam pasar, long run profitnya itu terbatas. Jadi kalau di dalam oligopoli itu bisa gitu ya, untuk masuk ke dalam pasar, tapi nanti membuat profit jangka panjangnya itu terbatas. Nah, tetapi pada saat masuk di dalam sebuah industri itu completely costless atau tidak berbiaya sama sekali, maka dia akan perilakunya akan sama dengan perfect competition, di mana long run profitnya adalah nol. Nah, apakah memang sebuah perusahaan-perusahaan itu di dalam industri oligopolistik itu dengan free entry itu akan diarahkan atau akan dipengaruhi oleh the point of minimum average cost atau titik di mana average cost berada, yang dia akan bergantung terhadap tingkat demand-nya seperti itu. Nah, ini adalah perilakunya ya. Pada saat memang untuk kasusnya dia firm-nya itu price taker, maka harga sama dengan MR sama dengan MC gitu ya untuk profit maximization-nya. Atau pada saat P sama dengan AC untuk zero profit. Seperti itu. Jadi jelas bahwa di dalam perfect competition bahwa tadi harga akan sama dengan AC di jangka panjang sehingga disebut dengan zero profit. Nah, namun pada saat memang perusahaan itu memiliki kendali ya terhadap harga seperti yang tadi entah itu monopoli ataupun oligopoli yang dia presiden dan sebagainya. Di situ bentuk untuk demand-nya akan downward sloping. Jadi seperti ini. Pada saat dia P lebih dari AC, jelas ya masih ada positive profit di dalam sebuah perusahaan. Tapi pada saat dia P-nya sama dengan AC, maka tidak ada profit di situ. Ini tambahan sedikit ya. Oke, ada yang ditanyakan?